dari sekian banyak partai yang ada loh, begitu banyak pilihan partai, kenapa kok maju di partai PKS? PKS itu gak hadir di saat-saat dekat pemilu aja, tapi hadir di setiap waktu. Mau ada kegiatan, pas ada bencana, PKS itu turun tangan. Kader-kader PKS ini juga terkenal kader-kader yang militan. Contohnya, kan sekarang kita sudah mulai kampanye ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu-tamu para caleg muda. Siapa mereka? Dari sebelah kanan, yang paling kanan siapa? Halo, Mario. Bang Syarif. Aku Syarif, caleg DPRD Kota Batam, nomor 7 dari Partai Keadilan Sejahtera, Dapil Batam Kota Lubaja. Say hello kawan-kawan. Kemudian abang kita yang satu ini. Ya, bismillah. Kalau nama Abdurrahman Zafiria Saptarika. Insya Allah maju di DPRD Kota Batam, Dapil Batam 6, Sekupang, Belakang Padang dari PKS. Insya Allah nomor urut 4. Nomor urut 4. Nah, teman-teman, beliau berdua ini para caleg-caleg muda Kota Batam, anak-anak muda yang luar biasa, dan tentu malam hari ini kita kulik mengapa mereka maju sebagai caleg, mengapa mereka memilih jalan sebagai politisi di usia-usia yang sangat muda. Bang Zafir, Bang Syarif, apa yang menjadi alasan sehingga memilih di usia muda ini memilih jalan politik, bukan pekerjaan yang lain, mungkin karir yang lain, tapi apa alasannya? Siapa dulu nih? Boleh dari Bang Syarif. Bang Syarif dulu boleh. Oh ya, saya. Kenapa saya maju DPRD Batam ya, maju nyalek? Ya alasannya karena pertama hobi politik ya. Hobi politik? Isu politik gitu dari sejak SMP. Yang dimana dulu itu saya tertarik politik itu pemilu 2014. Dimana waktu itu pas saya masuk ke SMP itu ada kegiatan MOS. Nah disuruh pasang idola gitu, pasang foto idola. Saya dulu itu penggemar Seorang politisi, Presiden sekarang Jokowi Widodo. Kenapa ya? Saya punya alasan tersendiri. Kenapa saya kagum sama beliau. Pertama karena merakyatnya ya, karena dekat sama masyarakat sama rakyat. Dan sini saya ambil konteks secara personalnya. Ya. Bukan koalisi ya. Bukan koalisi, tapi secara personal beliau saya suka gitu. Nah dari sana pas MOS itu orang pada kaget, ih kok pasang Jokowi sih? Maksudnya yang lain itu ada pasang foto Ronaldo atau artis-artis lainnya. Saya yang lain daripada yang lain, semua pasang Jokowi. Nah di saat itu saya aktif di berbagai organisasi, mau itu OSIS, Pramuka, Paskibra dan lain-lainnya. Karena keaktifan saya di organisasi, salah satunya juga organisasi kepemudaan Islam ya. Ada waktu itu saya membentuk waktu SMP itu bentuk namanya Organisasi Persatuan Remaja Islam Batam atau PRIB. Itu suatu organisasi yang dimana kami bentuk untuk mewadahi anak-anak muda untuk bisa berbuat banyak, berkhidmat kepada masyarakat. Salah satunya itu waktu SMP kami cuma beberapa anggota, dan waktu itu udah terbentuk di beberapa kecamatan. Masih SMP loh itu. Luar biasa nggak sih? Mantap. Nah, jadi di masa waktu itu di mana anak-anak SMP ada namanya komunitas yang bahasanya komunitas nakal ya, geng-geng yang itu. Jadi kami mau membuat suatu tandingan di mana yang di sana konteksnya negatif, kami ingin yuk berbuat positif. Jadi dibikin juga itu nakal syariah waktu itu. Nakal syariah. Ya seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya bisa, maksudnya ada niat untuk maju di DPRD Batam untuk nyalek 2024 ini. Niat awalnya saya nggak kepikiran mau nyalek gitu ya. Memang sebelumnya ada kawan di SMK, kok nanti nyalek aja lah gitu, karena saya hobi politik itu, isu-isu politik.
Nah, saya pikirkan lagi, saya memang harusnya untuk terjun gitu. Dimana saya dimana sekarang membutuhkan anak-anak muda yang aktif gitu, yang bergerak untuk kegiatan sosial. Nah, dari organisasi itu kan aktif ke kegiatan-kegiatan sosialnya. Nah, jadi saya ingin gebrakan-gebrakan lebih banyak lagi, di mana di dewan ini ada budgetnya, ada segala macamnya gitu, ada membuat kebijakan. Insya Allah apabila nanti saya insya Allah duduk nih, akan membuat amin insya Allah membuat sebuah kebijakan yang pro rakyat. Ya, nanti tentang komitmen kita bahas nanti ya. Oh, siap. Jadi memang ingin berbuat banyak untuk Kota Batam Betul terlebih Bang, dahulu ya. betul Bang Tio. Dari awal, dari usia SMP beliau ini jiwa kepemimpinannya Luar sudah biasa. tumbuh, sudah mengidolakan seorang Bapak Joko Widodo sampai sekarang. Tapi selain Jokowi ya, saya suka Soekarno juga. Sosok paling yang ngena sampai sekarang itu Soekarno sih. Tokoh nasionalnya. Oke, Bang Zafir, Iya, Bang Rian. apa nih alasan menjadi seorang calon anggota legislatif di Kota Batam? Kalau alasannya dan timbulnya gitu ya, memang kalau dilihat dari perjalanan hidup Zafir dari awal itu memang sudah dikelilingi dengan perpolitikan. Mulai dari kedua orang tua Karena ayah yang memang sudah seorang aktif politisi juga dari ya. awal, bahkan mungkin salah satu di antara beberapa tokoh di Batam ini mungkin orang-orang awalan di Partai PK dulu awalnya, sebelum akhirnya beralih ke PKS. Jadi dari kecil memang sudah ada dalam kawasan atau lingkungan seperti itu. Jadi secara nggak sadar itu dari kecil sudah dilatih atau terdidik dari situ. Karena dari dulu sudah merasakan ditinggal sering kemana-mana, kadang diajak juga. Jadi dari awal tuh sudah meraba, melihat, langsung hampir praktek juga mungkin. Dan padahal tapi waktu awal-awal itu dari pribadi ini rasa pemalu, rasa takut itu tuh kuat, rasa-rasa itu. Sampai akhirnya sempat belajar di luar negeri, walaupun itu jatuhnya mondok di sana, di Malaysia kemarin. Dan itu mulai kita ketemu banyak orang yang berbeda-beda, bahkan bedanya jauh lah. Karena memang dari ideologi dan budayanya juga jauh berbeda kan, seperti itu. Katanya sempat di Thailand juga ya? Betul ya. Jadi setelah mondok SMP SMA di Malaysia, lanjut ngambil tahfiz Quran di Thailand setahun. Masya Allah. Nah itu sudah mulai makin banyak ketemu orang sana sini melihat memang ada banyak problematika yang ada di tengah-tengah kita sebagai manusia seperti itu. Dan akhirnya masuk di tempat kuliah yang terkenal memang dari abang-abang Sierra itu di tahun reformasi dulu, tahun 98. Trisakti. Jadi kemarin masuk di kampus Trisakti. Dan pas di dalam kampus itu memang benar-benar melihat seperti ibarat tuh mininya Indonesia. Jadi di Trisakti itu bahasanya juga ada presma, presiden mahasiswa. Mungkin di kampus-kampus lain ada, cuma tidak banyak yang menggunakan seperti itu. Kan kampus-kampus lain banyak pakai BEM seperti itu. Itu udah jadi ketuanya lah mahasiswa situ. Nah kalau di Trisakti ada presmanya, ada kongresnya. Jadi ibaratnya ada DPD-nya, ada DPR-nya, ada gubernurnya. Seperti struktur sebuah negara. Iya betul. Menterian Luar Negeri, Menterian Dalam ada dalam negeri seperti itu. Dan alhamdulillah tadi seperti Bang Syarif juga, alhamdulillah pas masuk di Trisakti ini masuk juga banyak organisasi seperti Mapala, ada juga LDK-nya di sana, lembaga dakwah kampus, di LDF-nya juga lembaga dakwah fakultas, terus di BEM-nya juga sempat masuk, alhamdulillah, terus di himpunan jurusan, dan juga ada Deman namanya, divisi mahasiswa anti narkoba, dan banyaklah beberapa di sana. Jadi saat di kampus ini benar-benar ditempa lah di sana. Jadi memang berasa dari situ. Dan alhamdulillah lanjut ke S2, kebetulan ngambil di bidang perpolitikan. S2-nya politik. Jadi alhamdulillah kemarin S2 itu ngambil komunikasi politik. Di kampus? Di kampus Paramadina S2-nya. Paramadina. Dan kebetulan saat tesisnya, karya ilmiah tesisnya itu membahas tentang orang tua sendiri saat kampanye kemarin. Jadi kalau tema tesisnya itu adalah efisiensi biaya dalam masa kampanye anggota DPD RI dalam kurung Ria Sotarika. Jadi memang dibahas itu ingin mematahkan stigma masyarakat bahwasanya dalam untuk mencapai probabilitas kemenangan yang tinggi saat pemilu itu harus menggunakan dana kampanye yang luar biasa besar ya.
Nah di karya ilmiah itu Zafir membantah hal itu. Jadi mematahkan stigma bahwa nggak harus tinggi dana itu bisa menang. Bisa diminimalisir. Iya, jadi di tesis itu membahas dana paria yang bisa dibilang mungkin paling kecil dibandingkan anggota DPD yang lainnya seperti itu. Tapi suaranya alhamdulillah jauh lebih daripada nomor 2-nya seperti itu. Nah, jadi dari situ segala perjalanan itu yang akhirnya membawa kayaknya memang harus satu udah mulai ada ketertarikan di situ. Dan juga mungkin keterwakilan anak muda. Karena mungkin kita lihat sekarang dari demografi kan bahwasanya Gen Z, milenial itu lebih dari 50%, maka mungkin 60% nyampe. Iya. Itu lebih besar daripada yang lainnya. Dan jadi di sini melihat ada peluang di situ. Dan akhirnya karena memang mentornya langsung orang tua sendiri yang memang ditokohkan juga di Batam sini, ya ada gurunya, ada mentornya, kita cobalah bismillah maju seperti itu. Bismillah, insyaallah. Nah, jadi teman-teman, dua anak muda ini bukan sembarangan rupanya. Dengan background pendidikan, akademisi, memang bahkan belajar di luar negeri juga, dan sangat menarik tadi tesis yang beliau buat itu sepertinya bisa menjadi rujukan ya untuk kos kampanye itu lebih kecil. Ini boleh aku share ke Mas Syarif? Kayaknya para caleg-caleg mesti baca ini tesis beliau. Boleh. Bang Syarif, Bang Zafir, bagaimana tanggapan para caleg-caleg muda dengan stigma masyarakat yang mengatakan caleg-caleg muda mereka bisa apa sih, coba-coba paling maju, atau mereka hanya menjadi ujung tombak partai saja, mencari suara untuk mendudukkan calon lain yang lebih potensial, hanya dijual tampangnya, hanya dijual organisasinya, dan seperti itu. Dan bagaimana caleg-caleg muda ini menanggapi stigma-stigma seperti itu? Bang Zafir dulu mungkin? Boleh. Jadi memang ya stigma itu pastinya sudah banyak beredar lah di tengah-tengah masyarakat kita. Nah cuma kalau ditanya ke Zafir sendiri, apakah jadi sekedar pion saja tadi seperti itu kan ibaratnya? Sebenarnya tidak. Jadi memang maju ini adalah untuk targetnya menang. Bukan maju iseng-iseng, bukan maju cuma coba-coba aja. Karena memang saat maju sekarang ini juga all out. Jadi kita menjalankan segala ranah yang bisa kita jalankan. Karena tadi alhamdulillah mentornya juga sudah ada, yang alhamdulillah juga sudah berpengalaman. Jadi sangat sayang kalau ada feature atau mungkin bahasanya privilege seperti itu tidak kita manfaatkan. Karena keilmuan seperti itu nggak mudah didapatkan semua orang. Ya alhamdulillahnya mungkin caleg-caleg lain juga bisa. Maksudnya selama ini pun seperti itu. Ada caleg-caleg baru, bahkan caleg-caleg lama yang datang ke rumah soal minta pandangan, minta pendapat ke Paria. Nah alangkah baiknya aku juga bisa memanfaatkan itu. Malam-malam di rumah, pagi-pagi langsung nelpon, kan enak karena anak sendiri kan. Jadi dalam mendapatkan ilmu itu lebih mudah. Nah jadi memang target maju ini adalah memang untuk duduk seperti itu, bukan maju iseng-iseng lah seperti itu. Jadi disclaimer atau dijelaskan lagi ke para kawan-kawan yang nonton, mentor beliau itu orang tua sendiri, Pak Ria Saptarika. Pak Ria Saptarika beliau pernah menjadi wakil wali kota Batam ya. Betul, 2006-2011. Dan sekarang duduk di DPD RI, perwakilan dari Kepulauan Riau. Nah, Bang Syarif, bagaimana Bang Syarif menanggapi stigma-stigma seperti itu? Iya, tentu banyak yang mengatakan yang negatif ya terhadap kenapa anak muda ini maju di dewan cuma cari jabatan apa segala macam. Mungkin cuma cari kerjaan aja gitu. Banyak. Merubah ekonomi. Iya, merubah ekonomi level tingkatan gitu, enggak lah. Bagi saya itu bukan sebuah tujuan itu ya. Kita harus merubah stigma-stigma tersebut walaupun tidak ada gampang ya, tidak gampang. Ya cuma mengingatkan ya, terutama bagi saya maju di dewan ini ya tentunya untuk berbuat lebih banyak untuk masyarakat. Seperti yang sebelumnya saya sudah melakukan, ada beberapa pengalaman seperti pengaduan tentang infrastruktur jalan, di mana jalan itu rusak, saya adukan ke wali kota. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memperjuangkan aspirasi relawan RSKI Galang, yang dimana
uang lelahnya itu belum dibayarkan oleh BNPB RI. Oh, yang COVID itu ya? Waktu COVID Iya, iya. yang itu. Dan Bang Syarif ini salah satu yang paling gencar di sosial media ya untuk kritik-kritik itu. Nah, Iya, itu. saya lihat kemarin sampai ke DPR ya untuk mengadukan itu. Iya, ke DPR RI waktu itu. Iya, luar biasa. Iya, ya. Nggak Nah. cuma untuk di Batam wali kota aja, sampai ke pusat. Nah, Luar seperti biasa. itu. Memang kita anak muda memang harus berjuang Betul, gitu. betul. Bahkan salah satu postingan beliau pun sempat jumpa Pak Anies kemarin di Jakarta. Oh iya, luar biasa. Iya, Masya Allah. ada kesempatan di sana kami ngobrol ya perwakilan dari Kepri waktu itu. Nah, balik lagi, ya jadi kita harus berusaha mengubah stigma-stigma yang buruk tersebut. Bahwasannya dengan bukti-bukti yang ada, dengan pengalaman kita, bisa insya Allah kita tunjukkan dengan bukti tersebut. Nah, ini tadi yang terakhir tuh DPR RI. Nih, selain itu saya ingin membahas kenapa anak muda yang harus maju gitu. Iya. Karena saya pernah lihat gitu ya waktu pengalaman yang tadi itu di DPR RI saya datang. Pas itu saya lihat nggak bisa jumpa sama anggota dewannya. Di mana anggota dewannya itu katanya lagi reses dan Iya. kurang sehat, udah sepuh. Jadi saya mikir maksudnya susah kali jumpain, maksudnya karena udah sepuh, udah tua, susah dijumpai gitu. Ya saya mikir, sayang kali kalau anak muda nggak terjun politik. Harusnya masyarakat pilih yang anak-anak muda yang fit gitu, yang bisa gerak untuk jumpa langsung kepada masyarakatnya atas menerima pengaduan-pengaduan tersebut gitu. Kalau misalnya sudah sepuh, udah sakit-sakitan, masa, maaf kata ini ya, bukan maksud kita menjatuhkan, Iya, tapi kita pilih yang fresh, yang masih Iya. sehat gitu. Karena kalau yang sepuh waktu tidurnya mesti banyak. Nah, jadi diasingkan waktu tidurnya di waktu kerjaan. Seperti itulah kurang lebih Bang Rio. Cuma kadang kita bisa ini juga sih melihat dari sisi pandangan yang berbeda ya. Iya. Walaupun kita sama-sama anak muda di sini. Iya, iya. Cuma memang kadang bagi orang-orang yang sepuh lah bahasanya ya, Iya. yang sudah berpengalaman itu memang ada sudut pandang yang kita kadang tidak bisa lihat. Iya. Iya, iya, Nah, iya, cuma iya. memang itu sebenarnya tidak menjadi masalah karena masih banyak juga orang-orang yang berpengalaman yang ada di kursi sana. Ya. Seperti Di itu. balik itu ya tentunya kita pastinya orang yang udah sepuh udah punya pengalaman. Iya. Ya, ya, ya. Mereka sudah banyak makan asam garam kehidupan. Betul, iya, Jadi betul. supaya kita bisa menandingi pengalaman dia, kita mesti banyak-banyak makan garam. Supaya kadar garam kita lebih banyak daripada garam mereka yang sudah sepuh. Nanti saya makan garam aja banyak lah. Sakit tentunya. Nah, ini kan oren-oren ini udah jelas nih kan mewakili partai mana. Dari sekian banyak partai yang ada loh, begitu banyak pilihan partai. Kenapa kok maju di partai PKS, partai oren? Bang Syarif. Saya kenapa saya pilih PKS? Pertama, saya cerita sebelum saya masuk PKS ya. Sebelumnya di partai titik. Iya, iya. Sebutan boleh nggak? Janganlah. Kita pakai bahasa diplomatis saja. Iya, di partai gitu. Waktu itu saya udah masuk partai, tapi itu saya partainya ya. Itu di masa SMK. Pas 2018 kalau nggak salah, 2018. Sebelum pemilu 2019 saya masuk ke partai itu, di saya partainya. Saya ya walaupun nggak terlibat aktif banyak ya, saya melihat kenapa saya nggak bertahan di sana. Iya. Pertama, partainya itu kurang di seumuran saya itu kurang gitu. Oh. Jadi kurang seret kalau ngobrol sama yang di atas saya. Jadi gapnya jauh gitu ya. Ya, betul. Senioritas juga. Nah, itu. Ini jadi poin penting juga untuk masalah pertanyaan sebelumnya. Jadi dengan adik kita maju, gap dengan cara baik milenial tadi bisa lebih tersampaikan Nah, kan gitu iya, juga. iya, iya. Lanjut banget. Lanjut kan. Iya, lanjut. Yang tadi di partai tersebut kurang aktifnya kepemudaan di sana gitu. Ini bukan karena ditonton orang-orang PKS nanti kan? Enggak, ini umum ya. Umum. Jadi kan saya nggak menyebutkan partai yang tadi tuh. Iya, iya. Jadi kurang aktifnya kegiatan di Batam. Yang khususnya untuk kepemudaannya gitu ya. Nah, maka dari itu saya maksudnya saya mau ngambil pengalaman dari mana untuk Iya, iya, berpolitik gitu. Ya udah saya memutuskan untuk mundur lah, keluar dari partai tersebut. Dari partai tersebut. Selain itu ya salah satunya masuk ke bagian pemerintahan, di mana waktu itu saya kurang seret sama pemerintahan dengan kebijakan yang kurang dengan berpihak sama rakyat, kurang berpihak sama rakyat. Maka dari itu saya mundur, saya berpindah, nggak ada berpolitik waktu itu, nggak ada parpol. Saya bergabunglah ke PKS Muda awalnya. Oh,
di Batam kan waktu itu ada banyak anak-anak muda yang masuk PKS muda ya, kegiatan muda. Betul. Jadi saya gabunglah sama PKS muda. Tapi memang sih sebelumnya saya memang udah pengalaman ikut-ikut serta di PKS muda walaupun saya di partai tersebut yang tadi Cuma dua kaki nih. dua kaki ya. Tapi saya cuma ikut meramaikan lah gitu. Iya. Nah, lanjut aja tadi bahas kenapa saya pilih PKS ya. Karena saya lihat PKS ini apa ya? Orangnya baik-baik, gitu. Jumpa ustadz, kasih ilmu. Iya. Ya kan, nggak perlu bayar-bayaran gitu ya kita mencari ilmunya tersebut. Oh, karena Free. kan ada sistem halakoh ya. Halakoh, apalah liko atau upah ya. Nah itu saya senang kali ikut kayak gitu. Selain itu karena apalagi logo sekarang PKS ini fresh ya, Fresh. orange. Yang bahasa sekarang apa, seger benar ya? Seger benar. Seger benar. Ya, rebrandingnya bagus lah ya. ini nih. Warna oranye daripada yang sebelumnya lebih fresh. Jadi banyak diminati oleh kaum muda gitu, milenial, Gen Z. Selain itu PKS itu gak hadir di saat-saat dekat pemilu aja, tapi hadir di setiap waktu. Mau ada kegiatan, pas ada bencana, PKS itu turun tangan. Pas kegiatan sosial itu turun tangan semua. Jadi bagi saya PKS itu turun setiap waktu, bukan hanya yang mau dekat pemilu gitu. Jadi ada kesamaan ideologi Yes. dengan PKS, bukan hanya menjadi sebuah kendaraan saja, tapi ada tidak. kesamaan ideologi dengan kader-kadernya. Betul. Nah, itu yang saya suka dari PKS. Bang Zafir. Iya, jadi kalau tadi pertanyaannya kenapa milih PKS gitu ya. Ini Bang Rio, ini kalau di black nih, oren darahnya. Oren darahnya. Kenapa bisa bilang gitu? Karena bisa dibilang sudah berada dalam lingkungan PKS dari sebelum kecil. lahir. Oh, dari sebelum lahir. Bukan dari kecil, dari sebelum lahir. Dari sebelum lahir. Itu sudah ada dalam lingkungan PKS. Makanya bisa dibilang tadi kalau di black nih, oren darahnya. Sama kayak warna jaket seperti itu. Jadi dari awal memang sudah ada dalam lingkungan kawasan seperti itu. BTW jaketnya bagus ya. Iya. Jadi seperti itu. Dan juga segala yang Bang Syarif tadi sebutkan itu semua betul. Dan itu juga salah satu banyak ya yang memang membangun akhirnya rasa keinginan agar tetap berada dalam perjuangan dakwah di PKS ini. Karena dari segala yang tadi Bang Syarif sampaikan juga itu udah luar biasa banget. Kader-kader PKS ini juga terkenal kader-kader yang militan. Contohnya kan sekarang kita sudah mulai kampanye ya. Iya. Dan di setiap hari Minggu itu dari PKS se-Indonesia itu mengadakan DS namanya atau direct selling. Ya memang door to door. Nah, jadi itu info dari Bawaslu, kan kita mengurus dari Bawaslu, RT RW, kepolisian dan lain-lainnya. Satu-satunya partai yang menjalankan cara itu cuma PKS. Ya memang langsung turun memperkenalkan seperti itu. Itu berita dari Bawaslu sendiri. Bukan mengarang-mengarang seperti itu. Dan bahkan bagi mereka itu ya ada bukan enaknya sih, ada kagumnya, ada juga ribetnya karena mereka harus ngikutin turun ke jalan kan seperti itu. Nah jadi itulah kira-kira kenapa milih PKS, karena memang dari awal sudah dalam lingkungan seperti itu. Ya mungkin sama dalam kita beragama. Ya. Dari lahir sudah langsung Islam atau ada Mazhab mungkin ya. ada yang sama Islam kan dari awal kan? Iya, Islam. Jadi seperti itulah kira gampangnya. Jadi memang sudah ada di dalam situ, langsung jatuh cinta di dalamnya, dan selama berjalan pun akhirnya semakin timbul lagi rasa jatuh cinta di situ. Karena alhamdulillah ya tadi dari Bang Syarif sebutkan semuanya betul, ditambah memang kader-kader ini militan, dan memang yang selalu turun di masyarakat itu selama periode berjalan itu ya yang Zafir lihat memang cuma PKS saja. Mungkin partai-partai ada cuma di event-event tertentu atau waktu-waktu tertentu saja. Mungkin ya ada ulang tahun mereka atau mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu lah. Nah, sedangkan PKS yang selama ini saat kampanye Zafir turun ketemu dengan masyarakat segala macam, itu respon dari masyarakat seperti itu. Saat tengah-tengah masa periode pun PKS turun fogging di tempatnya seperti itu. Dan itu rutin, bukan sekali dalam setahun, bukan sekali. Iya. Jadi itu kontinu mungkin beberapa bulan sekali. Jadi ada keterkaitan dan masyarakat tuh merasa ada yang membina mereka. Bukan hanya pas kampanye saja. Bukan hanya pas kampanye saja. Jadi itulah mungkin kira-kira kenapa ditanya milih PKS. Dari banyak-banyak alasan. Satu ketinggalan. Bagi saya PKS ini konsisten menolak kebijakan yang tidak pro rakyat. Oh iya, gitu. itu betul banget ya. Selalu nolak, contoh kayak BBM naik,
atau kebijakan yang banyak lah pokoknya. Cuma PKS yang sekarang oposisi sendiri loh. Ya, Yang dan lain itu nah PKS gitu. tidak takut berada di oposisi. Betul. Walaupun saat awal periode Jokowi kemarin kan di oposisi ada beberapa partai tuh selain PKS. Akhirnya partai-partai yang di oposisi merasa tidak kuat kan akhirnya masuk ke dalam. Dan itu yang membuat banyak rakyat Indonesia berada di belakang PKS Betul. saat ini. Dan makanya suara PKS pun sekarang elektabilitasnya naik. Iya. Iya. Saya lihat surveinya itu terakhir PKS diprediksi bisa di posisi keempat gitu. Bisa di posisi Yang dimana ya dengan di bawah isu-isu oposisi itu yang tersendiri ya sendiri gitu PKS.